merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Masuk ke peraturan Menteri Pendidikan yang 45 nomor tadi, ya kan? Aturan itu secara hierarkinya udah jelas, ya kan? Oh, nggak boleh. Nah, tapi di undang-undang itu nggak ada kan? Nah, pengecualian nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh pengecualian daerah ini. Nggak boleh. Terkecuali ada otonomi khusus dalam hal yang lain, tapi bukan dalam perspektif pendidikan. Oh, oke. Misalnya Aceh. Papua, otonomi khusus kan? Khusus. Nah, ya berarti nggak berlaku peraturan pemerintah. Bukan berlaku, tapi dalam tahap tertentu yang dikecualikan. Misalnya anggarannya. Iya kan? Tapi kalau pendidikan in general. Nah, kemudian kalau perda ini dipacu atau dilihat dari sisi pertentangannya, ya pertentangan nggak usah dibenturkan ke peraturan Menteri Pendidikan dulu lah ya. Kalau kita langsung perda, ya memang perda ini diuji secara undang-undang. Ya itu sudah sangat bertentangan. Apalagi kalau dilihat dari sisi dasar fundamental dari sisi pendidikan ini. Dasar fundamentalnya adalah di Undang-Undang Dasar. Setiap orang berhak memeluk agama masing-masing, ya kan? Dan mendapatkan pendidikan misalnya. Itu kan dia punya hak. Jadi setiap orang berhak memeluk agama masing-masing. Ya mau agama saya apapun, ya saya berhak. Kemudian dalam konteks pendidikan, ya saya ketika di pendidikan jangan dikait-kaitkan agama saya harus ikut agama sana. Ya. Makanya saya lihat, memang secara nasional, memang ini kasus ini memang jarang ada. Ya, jarang ada. Tetapi sebenarnya kok teman-teman Muslim, saya banyak teman-teman Muslim, mereka toleransi kok, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan gitu ya? Nggak ada masalah. Ya. Cuman mungkin ada oknum tertentu. Saya melihat ini ada oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi seperti itu, gitu kan, untuk ya katanya demi kearifan lokal. Tapi sebenarnya itu kearifan lokal ya, tapi jangan sampai kearifan lokal itu dalam konteks pengaturan di bidang pendidikan bertentangan dengan hak asasi dari murid itu sendiri gitu. Ya, keseluruhan kan? Iya, dan juga ya hak asasi manusia secara keseluruhan. Nah itu kan perda, berarti perda kan masuk dulu ke DPRD ya? Ya. Nah ini kan yang mutusin DPRD daerah itu sendiri gitu. Ya, memang apakah dipanggil lagi mereka itu? Enggak sih, kalau memang ada aturan hukum yang bertentangan, maka diuji aja ke Mahkamah Agung. Judicial review namanya. Oh, ya. Sehingga saya menyarankan kepada teman-teman, teman-teman ataupun ada keluarga lah, yang keluarga kita itu yang ada masalah margahiyah kalau masalah ya. Itu keluarga kita margahiyah itu. Margahiyah, ya. Bisa saya rekomendasikan untuk dilakukan judicial review atas perda itu ke Mahkamah Agung. Ya. Oh bisa ya? Bisa. Di judicial review. Saya menyarankan itu. Ya. Ya, selain tadi menuntut lain-lain bahwa harus bukan di sekolah seperti biasa, maka secara regulasinya teman-teman yang Padang atau ahli hukum dari Padang, saya merekomendasikan untuk dilakukan judicial review terhadap peraturan daerah tersebut. Saya lupa nomornya, ya, tapi saya dengar di berita itu dasar pijakan dari kepala sekolah menerbitkan aturan itu adalah mengacu dari perda. Nah, peraturan perda ini yang harus diuji, ya, di judicial review di Mahkamah Agung. Karena perda ini diuji di cantolannya itu harus di undang-undang, kayak diuji di Mahkamah Agung. Tapi kalau contohnya undang-undang terhadap undang-undang dasar itu pasti di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi secara koridor hukumnya seperti itu, karena perda kan harus pasti diuji di
Mahkamah Agung. Oh, oke. Berarti kalau perda itu diuji di Mahkamah Agung Ya. gitu. Kalau undang-undang, berarti undang-undang yang dibentuk oleh DPRD. Bukan. Jadi hierarki perda ini diuji ke aturan hukum yang di atasnya. Aturan hukum atasnya ini adalah undang-undang. Nah, Ya kan? Perda diuji ke undang-undang. oke. Ya. Tapi kalau undang-undangnya salah, maka mesti diuji ke undang-undang dasar. Oke. Nah, tapi tempatnya kalau perda diuji ke undang-undang itu di Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya undang-undang ya bertentangan ya dengan undang-undang dasar, maka diuji di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ya, Oke. kira-kira gitu. Oke. Jadi itu masukannya gitu ya. Masukannya, teman-teman ahli hukum dari Padang, ya saya mendorong teman-teman untuk bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Agung atas perda tersebut. Nah, jadi Sehingga tidak ada korban-korban lainnya belum ada. karena kalau saya dengar ya itu juga pernyataan kebanyakan orang Padang dan Ya. sempat beberapa hari yang lalu ada pernyataan dari mantan bupatinya ya, mantan Ya. bupatinya itu kan udah berjalan kurang lebih 15 tahun. Nah, baru komplain katanya. Baru komplain gitu kan. Dan kalau dirubah juga dia mungkin keberatan sih katanya sih. Dia keberatan apa kalau dihapus Iya. gitu ya. Jadi gini, kalau dia keberatan, maka mekanisme hukumnya dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung. Tadi, kalau contohnya dari pemerintah sekarang mungkin bupati atau wali kotanya ya sekarang ingin mau berubah, ya kan? Ya silakan aja tinggal melakukan perubahan aturan. Itu kan hanya pasal aja, klausul aja, saja dirubah. Nah, saya menyarankan ya itu dari sisi pemdanya di sana itu mesti dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah itu, karena itu bertentangan dengan undang-undang dan juga undang-undang dasar dan sekaligus melanggar asas manusia. Nah, kalau memang enggak, mereka tadi kata Bung Romi keberatan, udah tinggal tempuh jalur hukum judicial review. Nah, yang lakukan itu ya korban gitu. Yang melakukan itu setiap pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk apa namanya yang punya legal standing di sana kan siapa warga di sana, warga Padang di sana yang terdaftar. Tidak hanya harus korban ini yang siswi Magaya itu atau orang tuanya. Tidak hanya harus itu, karena kan perda berlaku untuk daerah tersebut. Jadi yang punya legal standing di sana adalah warga masyarakat Kota Padang itu, ya kan? Kemudian plus itu kalau memang yang memiliki legal standing juga sekarang saudara kita Malay. Oke, jadi teman-teman Wayaposo yang mungkin ada daerah Padang ya, Iya. daerah Padang, dan ini kan satu perhatian yang kenapa kita angkat juga topik ini karena ini jangan terjadi lagi Ya. mungkin di daerah-daerah lain gitu Betul. ya. Karena apalagi kalau kita dengar tadi itu dari pernyataan juga mantan bupatinya itu sudah terjadi kurang lebih aturan ini ya sudah terjadi kurang lebih 15 tahun. Iya. Berarti selama ini kan mungkin murid yang Kristen yang di sekolah itu dia gitu kan, dan hal itu melanggar hak asasi manusia, melanggar undang-undang dasar malah gitu ya. Nah, teman-teman yang bagian pakar hukum di sana atau keluarga yang merasa yang jadi korban juga atau menempuh pendidikan di sekolah itu, yang mungkin ayo sama-sama bila ada yang mau mau perlu direvisi atau keberatan ya keberatan mungkin bisa masuk ke diajukan ke judicial review ya. Nah mungkin juga nanti kalau ingin konsultasi yang di daerah Jakarta bisa menghubungi WLP Law Firm.